Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Hasbullah Halim selaku Ketua Paguyuban KSI Unpad. Yang terhormat pembicara utama kita yang telah hadir pada pagi hari ini, Andre Saputra Paliling Esmat. Serta yang terhormat rekan-rekan pengurus Paguyuban KSI Unpad pada pagi hari ini yang berbahagia. Senang sekali saya Mahathir Muhammad selaku pembawa acara pada kegiatan ini akan memandu jalannya acara selama beberapa menit ke depan. Tak lupa pula kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari pembicara kita yang sangat luar biasa ini, meski harus dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting. Acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian kegiatan public speaking yang akan diselenggarakan oleh Departemen Sumber Daya Manusia Paguyuban KSI Unpad. Adapun kegiatan public speaking pertama ini mengusung tema Brave to Speak Up and Be an Extraordinary Speaker. Dengan susunan acara pada pagi hari ini terdiri dari yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua penyampaian koordinator sumber daya manusia, dan yang ketiga yaitu penyampaian Ketua Paguyuban KSI Unpad, dan yang keempat yaitu penyampaian materi, serta yang terakhir penutup yang diakhiri dengan sesi foto bersama. Memasuki agenda selanjutnya yaitu penyampaian koordinator sumber daya manusia yang akan disampaikan langsung oleh Saudara Arham. Pada Saudara Arham, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kedengaran suaraku teman-teman? MC kedengaran suaraku? Iya, kedengaran. Baik, yang saya hormati Ketua Umum Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Tadulako, maaf saya sebut namanya, Hasbullah Halim. Yang saya hormati pemateri public speaking yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf Kak, saya sebut namanya Kak Andre Saputra Paliling SAMAT. Kemudian yang saya hargai teman-teman pengurus Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Tadulako. Kemudian saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada seluruh pengurus Paguyuban Karya Salemba 4 yang sempat hadir dalam kesempatan ini, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada penitia-penitia PJ pelaksana public speaking ini. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat dipertemukan di pagi hari ini walaupun dalam keadaan online, dalam keadaan Zoom, tapi semua pasti ada hikmahnya lah. Jadi itu saja. Jadi public speaking ini adalah salah satu proker dari sumber daya manusia Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Tadulako, dan ini juga program yang pertama yang dijalankan Divisi SDM. Jadi yang pertama. Jadi mengapa kami bikin proker ini di SDM ini agar teman-teman bisa berani berbicara di depan umum, dan nantinya teman-teman bisa menjadi pembicara yang luar biasa. Teman-teman tidak lagi memiliki rasa ragu, rasa malu, dan lain-lain. Dan ini juga sesuai dengan tema kita pada kali ini, yakni Brave to Speak Up and Be an Extraordinary Speaker. Maaf teman-teman jika bahasa Inggrisku kurang baik, memang gitulah. Jadi saya kurang paham lagi, kurang begitu paham tentang bahasa Inggris. Dan hari ini kita
juga akan belajar tentang bagaimana cara menjadi MC dan moderator yang baik yang baik di depan umum. Kenapa? Karena di dalam organisasi itu tidak jauh lah dari kata MC dan moderator. Jadi setiap organisasi itu pasti membutuhkan MC dan moderator. Dan teman-teman juga jangan anggap sepele ya ini MC. Karena MC ini jika teman-teman serius sih, ini MC ini juga bisa menjadi sampingan buat teman-teman untuk misalnya sambil kuliah menjadi MC itu bisa. Dan ini sesuai dengan zaman kan, perkembangan zaman ini sangat dibutuhkan MC untuk di zaman sekarang ini. Jadi mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan lagi terima kasih kepada materi yang sempat hadir dan teman-teman pengurus juga yang sempat hadir dan penitia pelaksana public speaking ini yang sangat bekerja keras untuk melaksanakan agenda kali ini. Mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke MC. Boleh teman-teman berikan virtual applause kepada Saudara Arham. Terima kasih kepada Saudara Arham. Sangat luar biasa sekali pesan yang telah disampaikan. Baik, partisipan selanjutnya kita memasuki penyampaian Ketua Paguyuban KSE Unpad yang akan disampaikan oleh Saudara Hasbullah Halim. Kepada Saudara Hasbullah Halim, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kak Andre selaku pembicara kita hari ini, selaku senior kita, selaku alumni mahasiswa Unpad, senior kita yang terlebih dahulu berada di dunia perkuliahan, jadi beliau punya pengalaman yang luar biasa. Kemudian yang saya hormati juga koordinator SDM, dan yang paling saya banggakan seluruh penerima beasiswa Karya Sarjana 4 Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk semuanya. Tapi terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman semua yang meluangkan waktunya untuk hadir di agenda wajib ya, di agenda wajib kita yang dikoordinir langsung oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Departemen Sumber Daya Manusia ini lebih fokus kepada skill, soft skill based one yang nantinya akan berguna di kehidupan pasca kampus. Kehidupan pasca kampus ini seperti skill public speaking dan juga skill-skill lainnya, itu yang kita pelajari di Paguyuban. Harapannya nanti setelah teman-teman lulus atau berada di dunia kerja, pelatihan-pelatihan yang teman-teman dapatkan ini sangat berguna untuk digunakan. Sekarang sudah ada pemateri kita, Kak Andre. Kalau dilihat dari pengalaman di bidang public speaking, sudah tidak perlu kita ragukan lagi ya. Dan kemudian juga kita bisa sharing nanti dengan Kak Andre. Dan juga nanti ada yang mau ditanyakannya seputar public speaking atau dunia kerja nanti. Silakan bertanya, dan harapannya semua panitia atau semua peserta yang ikut dalam kegiatan ini berpartisipasi aktif. Pokoknya yang mau ditanya silakan bertanya, jangan sia-siakan kesempatan ini karena ini jarang kita undang. Kak Andre ini orang banyak agenda, jadi kalau sudah ada waktu seperti ini, kesempatan itu dimanfaatkan baik-baik. Sayang sekali kalau kita tidak mencuri atau mengambil ilmunya yang luar biasa ini. Dan semua untuk yang lain yang belum join, mudah-mudahan nanti teman-teman yang sudah join ini bisa bantu hubungi supaya kita semua ngisi sama-sama dapat ilmunya untuk public speaking ini. Kalau misalnya teman-teman tidak ikut atau tidak mengambil hikmah dari materi ini, itu rugi sekali. Kalau misalnya nanti teman-teman kerja di dunia kerja itu, pelatihan atau skill public speaking itu sangat dibutuhkan, sangat sekali dibutuhkan. Baik teman-teman bekerja di bidang apapun, bidang
industri atau bidang bisnis itu semuanya sangat dibutuhkan. Public speaking dalam bidang apapun itu sangat, seperti misalnya teman-teman memimpin rapat ataupun berdiskusi, ataupun contoh kecil saja di kelas ya. Di kelas dalam hal presentasi ataupun berbicara menjadi ketua kelompok itu sangat dibutuhkan. Terlebih lagi untuk situasi dan kondisi seperti ini, dalam skill public speaking itu bisa dilakukan di mana saja. Tentunya sensasi atau rasa ketika public speaking di depan umum dengan di Zoom itu sangat berbeda. Jadi pasti ada plus minusnya tersendiri lah. Hanya nanti ada skill yang kita akan latih sekarang ini itu lebih banyak dipraktekkan saja nanti. Lebih banyak dipraktekkan. Kita terima dulu teorinya, prakteknya itu bisa kita praktek nanti masing-masing setelah dari kegiatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar sampai selesai. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti kegiatan, semoga aktif, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Andre yang sudah bersedia hadir untuk kegiatan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Hasbullah Halim. Teman-teman boleh sekali lagi kita berikan virtual applause kepada Saudara Hasbullah Halim karena penyampaiannya sangat luar biasa. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu acara yang ditunggu oleh teman-teman semua, yaitu penyampaian materi oleh pembicara utama kita sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Chelsea. Kepada Chelsea, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Paguyuban KSE Untat, dengan hormat saya sebut namanya Kak Hasbullah Halim, dan juga pemateri utama kita pada pagi hari ini, yaitu dan hormat saya sebut namanya Kak Andre Saputra Paliling Esmat, serta teman-teman pengurus KSE sekalian. Perkenalkan, saya Chelsea Valentin selaku moderator pada pagi hari ini, dan sebelum kita masuk pada penyampaian materi, saya akan membacakan riwayat hidup dari pemateri kita pada pagi hari ini. Andre Saputra Paliling adalah seorang putra di antara 4 saudara kandung yang memiliki minat dalam bidang musik, bahasa, penelitian, dan sosial. Lahir di Luwuk pada 22 Maret 1999. Andre Saputra Paliling telah menjadi sukarelawan di berbagai komunitas yang terlibat dalam pendidikan, lingkungan, konservasi, dan sosial. Lulus dari program studi matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako, dengan spesialisasi matematika terapan pada tahun 2019. Work experience, magang di Badan Pemeriksa Keuangan, staf di SOS Children's Village, operator database di Disdukcapil Morowali Utara, dan juga pegawai negeri sipil di kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu. Kemudian achievement yang beliau sempat raih yaitu medali emas di Pesta Paduan Suara Mahasiswa Nasional ke-14 di Medan, juara 1 Putra Pendidikan Indonesia Sulawesi Tengah, Duta Pendidikan Sosial Indonesia di Bandung, juara 3 Lomba Debat Mahasiswa di Universitas Tadulako, juara 1 Lomba Debat Ilmiah Mahasiswa, medali perak di Pesta Paduan Suara Mahasiswa Nasional ke-15 di Manokwari, juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Logika Mathematics di University of Indonesia, juara 2 Lomba Parade Cinta Tanah Air tingkat mahasiswa Sulawesi Tengah, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh peserta agar mengaktifkan kamera, dan juga kami akan membuka sesi tanya jawab setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, saya langsung mengundang pemateri, Kak Andre. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Kak? Luar biasa. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Alhamdulillah. Iya, jelas, Kak.
Baik, langsung saja kepada pemateri kita, Kak Andre Saputra Paliling Esmat, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke. Sebelumnya saya mau tanya, ini materinya sudah tertampilkan atau belum ya? Sudah, Kak. Sudah. Tunggu ya. Oke, ini yang tertampilkan hanya slide atau semua layar? Hanya slide-nya, Kak. Ada yang pegang materinya? Ya, ada yang pegang materinya tidak? Boleh dibantu untuk di-share screen? Tunggu Kak, tunggu. Oke, sambil menunggu materinya, jadi pada kesempatan ini saya pertama-tama mau
mengapresiasi terlebih dahulu kepada paguyuban karya Salemba 4 Universitas Tadulako yang mengadakan kegiatan ini. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu soft skill yang banyak dibutuhkan di kehidupan bermasyarakat, baik teman-teman ketika berproses dalam kampus maupun nanti ketika sudah berada di dunia kerja, yaitu public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum. Iya. Ya, saat ini mungkin kita akan lebih mengkerucutkan lagi atau memfokuskan lagi ke bagaimana menjadi seorang Master of Ceremony atau MC atau pembawa acara dan juga menjadi seorang moderator. Nah, saya tidak akan banyak menjelaskan apa itu MC, apa itu moderator, karena kedua kata ini sudah sangat familiar sekali di telinga kita dan teman-teman sudah sering melihat atau bahkan menjadi seorang MC atau moderator. Nah, saat ini saya mau lebih banyak menjelaskan ke teknik-tekniknya dan apa yang diperlukan menjadi seorang pembicara publik atau public speaker, dalam hal ini menjadi moderator atau master of ceremony. Ini sudah tampil ya, belum atau? Maaf, sebelumnya Kak, PPT-nya tidak bisa dianu Kak. Kayaknya beda. Beda tipenya. Iya. Kalau ini sudah tertampilkan ya? Oke, Kak. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi, teknik-tekniknya salah satunya yaitu mengendalikan grogi. Satu hal yang harus dilakukan pertama adalah mengatur grogi teman-teman atau mengendalikan grogi. Kenapa kita perlu mengatur grogi? Karena pada dasarnya nervous atau grogi itu tidak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena kalau kita menghilangkan grogi sama sekali, berarti kita akan berbicara tanpa peduli dengan teknik, materinya berantakan, ngomongnya suka-suka atau asal-asalan, seperti kita ngobrol biasa karena tidak ada groginya kita. Kita juga perlu mengendalikan grogi agar tidak berlebihan, karena kalau berlebihan juga kita akan berantakan.
atau istilahnya mungkin teman-teman sering dengar itu blank. Makanya perlu kita mengatur grogi, tidak hilang sama sekali dan juga tidak berlebihan. Nah, teman-teman perlu sadari terlebih dahulu apa sih ciri-ciri orang grogi. Kalau teman-teman grogi, kira-kira apa semua ciri-cirinya? Boleh dibantu jawab? Bicaranya terbata-bata, Kak, biasanya. Oke, ada lagi? Banyak mengeluarkan keringat, Kak, biasa. Betul, banyak mengeluarkan keringat. Ada lagi? Gugup, Kak. Biasa gugup kita. Ya, gugup, grogi. Oke, ada lagi? Nah, cukup ya. Sebenarnya itu semua karena satu faktor, jantungnya kita itu berdebar-debar. Kenapa jantungnya kita berdebar-debar? Orang yang grogi itu otaknya meminta aliran darah yang lebih. Sehingga ia berpikir dengan tenang. Otak memerintah jantung untuk berdetak kencang agar banyak aliran darahnya. Hasilnya ya kita jadi berdebar-debar, jantungnya kita lebih cepat begitu. Nah, tipsnya yang perlu kita lakukan adalah dengan mengatur pernapasan. Bagaimana caranya? Kita bisa gunakan teknik, ada yang disebut dengan teknik 7-11, yaitu dengan menghirup udara melalui hidung selama 7 detik dan menghembuskannya melalui mulut selama 11 detik. Oke, kayaknya boleh kita coba dulu ya. Nanti teman-teman ikut berdasarkan panduan saya ya. Siap? Nanti tarik udara melalui hidung selama 7 detik. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan sedikit. Hembuskan 11 mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, lakukan hal ini berkali-kali. Kalau teman-teman mau tampil menjadi seorang MC atau moderator dan merasa sangat gugup, lakukan ini berulang kali sebelum tampil. Gitu. Nanti ini akan membuat jantung kita jadi kembali normal. Tips selanjutnya adalah dengan teman-teman menguasai atau mengenal materi dengan mempelajarinya. Karena sebaik apapun penampilan dan kondisi teman-teman di atas panggung atau di depan orang banyak, tapi kita tidak mempelajari terlebih dahulu materinya, kita akan banyak space-nya atau jedanya ketika berbicara. Misalnya teman-teman menjadi MC di acara HUT KSE, ya paling tidak teman-teman harus tahu kapan hari jadinya, ketuanya siapa, sedikit perjalanan sejarahnya mungkin, karena ini yang nantinya akan membantu teman-teman untuk improve di atas panggung. Oke, tips berikutnya adalah ada yang disebut dengan teknik anchoring. Teknik ini melakukan sesuatu yang membuat teman-teman merasa nyaman. Misalnya, ada orang yang akan fokus atau tenang sebelum ia berdiri di atas panggung, ia suka mendengarkan musik kesukaannya terlebih dahulu. Ada yang melompat-lompat di tempat, atau mungkin dia memasukkan tisu di sakunya lalu diremas-remas. Apapun itu yang bisa membuat teman-teman menjadi tenang, silahkan lakukan. Dan ya mungkin ini akan berbeda setiap orang. Jadi temukan cara yang membuat teman-teman menjadi nyaman dan santai. Lakukan ini sebelum tampil ya. Selanjutnya yaitu awali dengan senyum. Ini basic sebenarnya. Karena senyum ini punya efek. Orang yang melihat orang tersenyum akan punya kecenderungan untuk ikut tersenyum. Orang yang tersenyum itu memiliki hati yang hangat. Dan orang yang memiliki hati yang hangat berarti siap untuk diajak berbicara. Oke, tips terakhir. Berbicaralah dengan jelas dan bertenaga. Jangan sampai karena teman-teman mengatur grogi, jadi bicaranya pelan-pelan. Ada yang seperti itu. Misalnya, kita muncul di depan, siap bicara. Kan biasanya kita awali dengan sapaan yang semangat seperti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi. Nah, karena grogi ngomongnya pelan-pelan. Selamat pagi. Nah, karena hal seperti inilah yang membuat audiens atau penonton kita saat melihat teman-teman berbicara pelan-pelan, maka mereka akan lebih memperhatikan si pembicara. Hah? Apa dia bilang? Apa dia maksud sana di atas itu? Dan biasanya orang yang memperhatikan akan menjadi lebih panik. Maksud saya orang yang diperhatikan akan menjadi lebih panik. Karena teman-teman akan banyak pikiran teman-teman. Ini kenapa orang lihat-lihat ke saya? Ada yang salah kan dengan bajuku? Resletingku mungkin, atau jilbabku mungkin masih miring-miring. Jadi ketika teman-teman muncul di depan sebagai MC atau sebagai moderator, yakinlah bahwa teman-teman punya persiapan yang baik dan sudah melakukan tips-tips tadi, jadi teman-teman sudah siap untuk tampil di atas panggung. Oke, teknik berikutnya yaitu olah vokal. Untuk bisa bicara nyaman kepada audiens, teman-teman juga harus terdengar nyaman oleh mereka. Tentunya ada beberapa teknik yang bisa dilakukan supaya suara teman-teman terdengar dengan baik, dengan benar, nyaman, dan tentunya cukup keras, sehingga audiens atau penonton bisa mengerti dengan yang teman-teman katakan. Menjadi seorang MC atau moderator, kita harus terbiasa berbicara kapan saja, sewaktu-waktu ada panggilan untuk tampil, ya teman-teman harus siap begitu. Dan ada teknik namanya supaya melatih ini, supaya teman-teman jadi terbiasa dengan vokal yang baik, yaitu senam pernafasan. Ya, nanti sebenarnya ini saya maunya dipraktekkan, cuma agak susah karena kita melalui virtual. Nanti teman-teman boleh lihat di materinya apa saja yang bisa dilakukan, dan ini sangat baik dilakukan setiap pagi habis bangun tidur, supaya melatih vokal, melatih pernapasan, melatih artikulasi teman-teman, semua yang berhubungan dengan persiapan teman-teman untuk berbicara itu akan terlatih. Jadi otot-ototnya itu ya sudah terlatih dengan baik gitu. Oke, jadi saya langsung ke teknik selanjutnya, berbicara hebat. Ini penting sebenarnya, salah satu esensi untuk menjadi seorang public speaker atau ya, hal ini menjadi seorang MC atau moderator. Kemampuan berbicara diperlukan untuk membuat orang lain percaya gitu. Apalagi teman-teman yang mau jadi MC, nah itu banyak sekali sponsor, pendukung di suatu acara, ya teman-teman perlu meyakinkan penonton gitu. Bagaimana ada cara sederhana yang mungkin lebih gampang diingat atau gampang dipraktekkan setiap kali teman-teman berbicara. Teknik ini kalau saya singkat claps. Ya, claps. Tapi bukan claps tepuk tangan ya. Teknik ini kepanjangannya clear, loud, and powerful speaking. Clear itu jelas, loud itu suara terdengar dengan baik, bukan berteriak ya. Powerful speaking adalah berbicara dengan kata-kata yang memiliki arti atau membuat penonton atau audiens kita percaya dengan apa yang kita katakan. Apalagi MC ya, sekali lagi saya bilang MC ini butuh ini. Ya karena tidak dipungkiri, itu pasti akan banyak iklan lewat selama kita menjadi pemandu acara. Apa yang perlu kita lakukan agar kita berbicara bisa terdengar dengan jelas? Ya itu claps ini sebenarnya bisa dijabarkan lagi. Jadi ada 5 poin pentingnya, yaitu intonasi. Intonasi ini naik dan turunnya nada bicara kalian. Contoh, kalau saya ngomongnya datar ya, tanpa intonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu datar. Berbeda dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada intonasinya. Jadi ada naik turunnya gitu.
Selanjutnya artikulasi, kejelasan berbicara. Mungkin teman-teman kalau dengar saya berbicara ini jelas atau tidak? Jelas ya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas. Ya, ini salah satu contoh artikulasi begitu. Kalian kalau teman-teman kalau berbicara, jangan bukaan mulutnya itu harus baik. Jangan seperti orang bergumam. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kalian itu teman-teman seperti terlihat malas begitu untuk berbicara. Jadi orang-orang atau penonton itu dengar, apa dia bilang di atas? Karena teman-teman terdengar seperti bergumam gitu. Itu karena artikulasi teman-teman tidak jelas. Karena kenapa? Karena bukaan mulut dari teman-teman itu juga tidak baik. Jadi ya harus jelas, artikulasinya baik. Di senam di atas tadi ada cara supaya teman-teman punya artikulasi yang baik gitu. Selanjutnya aksentuasi. Aksentuasi ini penekanan. Ada beberapa kata-kata penting yang teman-teman harus tekankan. Contoh kayak tadi saya bilang, kalau teman-teman menjadi seorang MC di acara di HUT KSE, ada beberapa kata-kata yang perlu ditekankan. Misalnya, siapa hari jadinya, siapa mungkin pendirinya, kapan hari jadinya, terus ya hal-hal penting esensinya di acara itu teman-teman harus lakukan aksen atau penekanan gitu. Selanjutnya itu lalu itu atau berbicara dengan bertenaga, bukan berteriak ya. Selanjutnya powerful speaking. Powerful speaking ini ya teman-teman sebisa mungkin untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kata-kata seperti well, dan lain sebagainya. Karena kata-kata itu kalau dilakukan berulang kali, ya itu cukup mengganggu juga gitu di penampilan teman-teman. Oke, selanjutnya ya saya bicaranya agak cepat ya supaya kita bisa dapat praktek juga. Berbicara meyakinkan. Sebenarnya kalau teman-teman sudah bisa melakukan dengan baik di poin sebelumnya, yaitu berbicara hebat, maka ini akan lebih mudah dilakukan. Suara yang berwibawa, membuat lebih dipercaya, karena teman-teman tidak bisa menjadi pembicara kalau tidak terdengar. Suara yang meyakinkan selain didapat dengan penggunaan diafragma. Diafragma ini ada anak biologi tidak di sini? Ya, diafragma ini sebenarnya pekat begitu. Jadi dia yang memompa udara, dia yang memberi tekanan, dia memberi kekuatan juga begitu. Diperlukan juga ketika teman-teman berbicara itu pengetahuan akan apa yang teman-teman bicarakan. Saat kita memiliki pengetahuan akan materi yang dibawakan, kita tidak perlu terlalu khawatir akan terjadi hal-hal yang sering ditakuti dalam berbicara di depan banyak orang seperti blank atau kehilangan kata. Sebab otomatis akan terisi dengan pengetahuan lainnya. Nah, seperti yang saya bilang, teman-teman perlu kalau memandu menjadi seorang MC atau moderator, paling tidak teman-teman itu harus tahu dulu dasar-dasar dari materinya begitu, supaya ketika teman-teman memandu ya teman-teman tidak akan kehabisan kata gitu. Makanya penting sekali teman-teman ketika menjadi seorang MC atau moderator, silahkan minta tornya ke penanggung jawab acaranya atau ya divisi acaranya, minta tornya supaya itu sebagai dasar teman-teman untuk mempelajari apa sih yang akan dibahas nanti begitu. Selain itu ya pemilihan kata dengan tepat menghasilkan kalimat yang kuat. Ya, teman-teman perlu menyusun kata per kata agar kalimat yang tercipta bisa membawa hanyut audiens. Jadi makanya kenapa mungkin teman-teman kalau pernah lihat saya MC
itu selalu di awal mau tampil itu kita kasih kata-kata yang kata-kata pembuka supaya ini bisa membawa suasana juga buat ke audiens atau penonton. Nah, teman-teman juga itu harus memperhatikan keadaan audiens gitu saat teman-teman menjadi MC atau moderator. Teman-teman harus sebisa mungkin menguasai kondisi seluruh ruangan karena teman-teman menjadi pemandunya gitu. Kalau sudah mengantuk mungkin audiensnya, silahkan lakukan ice breaking mungkin atau hal-hal yang membuat penonton itu jadi matanya kembali segar gitu. Mau hambur door prize apalagi untuk menjadi MC, ya pengaturan door prize-nya itu ya teman-teman juga harus lihat supaya penonton tidak bosan. Oke, ini ada 3 kondisi saat kita berbicara atau saat kita menjadi MC atau moderator. Itu ada formal, semi-formal, dan non-formal. Atau biasa orang bilang formal, semi-formal, dan non-formal. Formal ini kalau di MC untuk di pembawa acara, formal ini seperti upacara-upacara, wisuda, gitu. Upacara-upacara dan wisuda ini kondisinya formal. Dan teman-teman memang harus menggunakan kata-kata yang sangat baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena ini ya konsepnya memang sakral begitu. Selanjutnya semi-formal. Semi-formal ini kalau seperti ya acara pembukaan, kegiatan, acara ya pembukaan acara kegiatan itu konsepnya lebih ke semi formal sebenarnya. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan kata-kata yang tidak baku. Misalnya ada penggunaan kata daerah, kata-kata sapaan atau apa, boleh dimasukkan di kondisi seperti itu. Dan kondisi non formal itu ya acaranya lebih santai. Dan ini semua sebenarnya tergantung dari si pemilik acara. Untuk dia mau konsepnya semi formal atau non formal ya tergantung dari si pemilik acara. Gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada yang disebut dengan bahasa tubuh dasar. Ya, bahasa tubuh dasar ini dari atas itu ada kepala, wajah, ada kepala, wajah, badan, tangan, dan kaki. Nah, ini semua teman-teman lakukan supaya teman-teman ketika berbicara di atas panggung menjadi seorang MC atau seorang moderator itu tidak terlihat kaku atau tidak terlihat seperti boneka, tidak terlihat seperti robot gitu. Jadi ini nanti teman-teman bisa baca saja kira-kira apa perlu dilakukan terhadap bagian-bagian tubuh kayak kepala, ya. Kayak kepala ya jangan sampai teman-teman terlihat kaku. Jadi karena mau berpaling pun kepala dengan badan ikut berpaling gitu. Fal sebenarnya kepalanya bisa berpaling tanpa harus badannya ikut. Nah, begitu. Selanjutnya wajah. Ya wajah ini seperti di Alsa bilang senyum yang tulus begitu. Senyum yang tulus ini saya pernah dapat dapat informasi, pernah ditegur juga kayak senyummu kurang tulus. Jadi sebenarnya beliau sempat bilang saya kalau senyum yang tulus itu ya ada kerutan wajah di sekitar bawah mata dan senyum lebar dan terlihat gigi, itu senyum yang tulus gitu. Karena sekali lagi senyum ini punya efek gitu. Selanjutnya badan ya tidak harus tegap sempurna seperti teman-teman lagi mau upacara bendera ya. Selanjutnya tangan. Tangan ini penting supaya teman-teman itu tidak terlihat kaku dan penggunaan tangan ini juga punya efek kayak penegasan dalam berbicara begitu. Selanjutnya kaki ya teman-teman boleh sesekali untuk berpindah tempat begitu, apalagi jadi MC di acara non formal ya blocking
kesana kemarinya itu perlu dilakukan supaya teman-teman tidak monoton di satu tempat. Oke, itu teorinya. Sebenarnya kalau mau bahas lagi, ini materi saya ada sampai 10 poin. Cuma kayaknya kalau sebagai basic itu cukup 5 poin sampai di bahasa tubuh dasar. Karena ini pun sudah cukup begitu. Oke, saya sudah menyiapkan 2 skrip MC ya, di acara kegiatan non formal dan juga skrip untuk menjadi moderator. Ya, kalau saya tidak bahas lagi formal ya, karena sebenarnya kalau formal kita jarang juga, kecuali teman-teman nanti sudah mau menjadikan MC sebagai profesional kerja teman-teman, ya silahkan begitu, karena teman-teman akan dibutuhkan di acara-acara upacara dan juga wisuda seperti itu. Kalau kegiatan non formal ini justru lebih banyak di kita, lebih banyak ada di kita sebagai seorang mahasiswa gitu, karena ya acara-acara pembukaan kegiatan apapun itu pasti akan non formal. Oke. Ini saya buat acara sesuai public speaking. Jadi nanti teman-teman boleh dengarkan saya. Setelah itu teman-teman nanti boleh praktek begitu ya. Boleh begitu ya. Ini terbaca tidak? Teman-teman bisa baca tidak ini tulisannya? Bisa Kak, bisa. Terbaca Kak. Oke. Terbaca Kak, terbaca. Oke, ini bisa Kak. Oke. Ini salah satu contoh skrip MC acara non formal ya. Pertama itu ada salam. Biasanya di beberapa acara saya juga melihat ada yang sapaan terlebih dahulu baru salam. Tapi ada yang salam terlebih dahulu baru sapaan, ya tidak masalah ya. Itu teman-teman harus, karena ini non formal dan kita lihat audiensnya itu dari peserta umum dari semua kalangan, ya teman-teman perlu mengucapkan semua salam seperti yang dilakukan MC tadi. Itu sudah baik dalam pengucapan salam. Selanjutnya di sapaan. Di sapaan ini, nah ketika teman-teman di acara itu, kita lihat siapa yang menjadi punya jabatan tertinggi, gitu. Misalnya di sini saya lihat jabatan tertinggi itu rektor ya. Jadi kata yang terhormat itu hanya untuk yang punya jabatan yang tertinggi. Jadi misalnya yang hadir di situ yang punya jabatan tertinggi rektor, ya yang terhormat rektor Universitas Tadulako. Dan yang di bawahnya rektor, kita perlu kata cukup dengan yang kami hormati. Begitu. Ini saya contohnya, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Nah, untuk di sapaan meskipun teman-teman punya banyak undangan ke pejabat-pejabat penting, tapi untuk sapaan itu hanya yang hadir begitu. Meskipun ada yang mewakili, tetap dia hadir sebagai seorang hadir dengan jabatannya terlebih dahulu. Jadi di sapaan ini semua yang hadir dan jabatan yang sesuai begitu. Misalnya kayak tadi ini wakil dekan, sebenarnya kayak dia mau mewakili dekannya mungkin. Tetap kita sapaannya wakil dekan. Jadi tidak perlu lagi ada yang
yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemakanan bla bla bla, dekan bla bla yang saat ini diwakili, itu tidak perlu diucapkan di sapaan begitu. Jadi di sapaan ini semua yang hadir di acara teman-teman sesuai dengan jabatan sebenarnya gitu. Terus teman-teman harus menuliskan lengkap, misalnya mulai dari ketua jurusan pendidikan matematika, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Tadulako, ya teman-teman harus bilang semua gitu. Jangan dipotong ya. Dan yang terakhir, ya kalau sebaya dan teman-teman anggap audiensnya sebaya, ya teman-teman perlu, dan yang kami banggakan seluruh anggota karya Salemba 4 Universitas Tadulako. Oke, selanjutnya di kalimat pembuka, saya contohkan ya di salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Rektor Universitas Tadulako, yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, yang kami hormati, Ketua Paguyuban Karya Salemba 4, Kabinet Karajasinggani Universitas Tadulako, dan yang kami banggakan, seluruh anggota karya Salemba 4 Universitas Tadulako. Jadi teman-teman tidak perlu terburu-buru, tidak perlu cepat-cepat gitu. Intonasinya perhatikan, penekanannya juga begitu. Selanjutnya di kalimat pembuka, ini terserah teman-teman bagaimana baiknya menurut teman-teman. Ini saya contohkan ya. Ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini, 31 Januari 2021, kita dapat berkumpul di tempat ini, Auditorium Universitas Tadulako, dalam rangka kegiatan pelatihan public speaking dengan tema Brave to Speak and Be an Extraordinary Speaker. Nah, jadi di poin kalimat pembuka ini, ya teman-teman harus bilang harinya, tempatnya, kegiatannya apa, gitu. Selanjutnya di lanjutan ya, ini teman-teman boleh pakai seperti yang kayak saya contohkan ini, ada sholawat serta salam dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini juga di sapaan kayak hadirin yang berbahagia. Sebenarnya ini banyak teorinya sih, ini sapaan bisa apa saja. Cuma kalau yang saya dapatkan itu dari senior-senior juga, sebenarnya sapaan itu hanya boleh hadirin dan Bapak Ibu begitu untuk di acara non formal. Karena ya kita itu sebagai bentuk penghargaan. Meskipun teman-teman mahasiswa ya disapa dengan Bapak Ibu. Tapi ini sekali lagi saya bilang ini banyak teorinya. Jadi tergantung teman-teman mau nyaman dengan apa, mau yang nyaman dengan teman-teman sering pakai mungkin seperti mahasiswa yang saya banggakan. Trek toh? Oke. Mohon maaf. Iya. Ya. Speakernya bisa dinonaktifkan dulu ya. Nah, selanjutnya ini opsional. Misalnya kayak teman-teman itu ingin ada yang belum ada informasi penting yang ingin teman-teman sampaikan, masukkan di kalimat pembuka. Misalnya saya contohkan ini. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Jadi Karya Salemba 4 Universitas Tadulako yang puncaknya akan dilaksanakan pada hari Senin 1 Februari 2021. Maaf ya kalau tidak sesuai, ini hanya contoh saja ya.
Nah, ini informasi-informasi penting yang mungkin teman-teman rasa perlu untuk disampaikan. Jadi sampaikan di awal gitu. Selanjutnya masuk ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini saya contohkan penggunaan kata-katanya mengawali kegiatan hari ini. Kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, kalau misalnya di acara tersebut ada marsnya, misalnya kayak himpunan atau kayak Karya Salemba 4 mungkin yang ada marsnya juga, langsung sambung di Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Karya Salemba 4. Ya, begitu. Selanjutnya hadirin dimohon berdiri, hadirin dipersilakan duduk kembali. Nah, di sini teman-teman tidak perlu bilang siapa yang akan menjadi dirijen atau konduktor yang akan memandu lagunya. Tidak perlu disebutkan, gitu. Jadi cukup sebutkan dengan ini saja karena pasti si pemandunya juga akan tahu begitu dia tampil, dia yang akan sebagai seorang dirijen, gitu. Selanjutnya di laporan dan sambutan-sambutan. Oh ya, ada yang terlupa. Jadi kalau sekarang ya beda dengan dulu-dulu. Kalau dulu-dulu memang kayak di awal itu disebutkan ya acara kita pada hari ini pembukaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya laporan. Kita sudah bilang memang di awal begitu. MC sudah bilang memang di awal. Nah, kalau sekarang itu tidak sudah tidak seperti itu lagi, gitu. Sudah banyak pembaharuan. Jadi ya penonton tidak perlu tahu apa semua rangkaian acara kita selanjutnya, gitu. Karena ya kita tidak tahu kondisi kedepannya. Siapa tahu ada yang akan di skip, akan ada yang dilewatkan. Jadi kita tidak perlu bilang di awal, gitu. Kita mengalir saja, gitu. Selanjutnya kayak ini. Laporan dan sambutan-sambutan. Tidak perlu disebutkan laporan dan sambutan yang pertama begini-begini dibilang di awal, tapi cukup mengalir begitu. Jadi habis menyanyikan lagu Indonesia Raya langsung bilang, baiklah Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kita dengarkan laporan dari Ketua Panitia yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Hidayat. Kepada Saudara Muhammad Hidayat dipersilakan. Nah, kalau Ketua Panitianya ini sebaya dengan kita, teman-teman cukup katakan Saudara Muhammad Hidayat. Terus ketika mempersilahkannya, teman-teman katakan kepada Saudara Muhammad Hidayat dipersilahkan. Nah, jangan gunakan kata-kata tadi saya sempat dengar juga kayak kepada Saudara bla 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 bla, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Nah, karena bukan waktu dan tempat yang teman-teman persilahkan, tapi si saudaranya, gitu. Jadi jangan gunakan kata-kata waktu dan tempat dipersilahkan lagi, ya. Itu salah begitu. Jadi langsung bilang saja kepada Saudara Muhammad Hidayat dipersilahkan. Ini kalau untuk sebaya ya. Selanjutnya ini kayak sambutan-sambutan. Kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Paguyuban Karya Salemba 4. Misalkan. Oke, ini masih sama ya. Misalnya Saudara Hasbullah Halim itu sebaya dengan kita, ya kita cukup sapa dengan Saudara Hasbullah Halim. Baru untuk mempersilahkannya kepada Saudara Hasbullah Halim dipersilahkan. Begitu. Nah, ini ketika yang sambutan itu kita hormati. Ada sebagai pejabat di atasnya kita boleh pakai kata-kata seperti ini. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari dekan fakultas. Ini tadi yang saya bilang, kalau dia wakil dekan yang hadir di sapaan tadi, itu mewakili si dekan, dan dia akan sambutan sesuai dengan undangan teman-teman, maka penggunaannya seperti ini. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako yang saat ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Dr. Insinyur Haji Imran Rahman MP. Kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Imran Rahman MP dengan hormat dipersilahkan. Nah, begitu. Ini kalau yang sambutan ini punya jabatan dan kita hormati, gitu. Jadi kalau menyebutkan namanya, silakan gunakan terlebih dahulu kata-kata dengan hormat. Saya sebutkan namanya, gitu. Kalau teman-teman merasa ini perlu dihormati. Nah, tidak menutup kemungkinan juga ketika ketua umum yang di atas tadi, kalau teman-teman mau menghormatinya, silakan gunakan juga kata-kata dengan hormat. Saya sebutkan namanya. Tapi ini biasanya kalau yang saya dengar di acara-acara itu hanya di acara-acara kampus ya. Ini berlaku untuk dosen, begitu. Berlaku untuk yang punya jabatan vertikal dengan kita, tidak jabatan horizontal. Oke, selanjutnya ketika yang mau sambutan itu akan membuka acara kegiatan, itu boleh punya pakai kata-kata ini, gitu. Baiklah, kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Tadulako. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfudz MP, sekaligus membuka kegiatan hari ini secara resmi. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfudz MP dengan hormat dipersilakan. Nah, jadi ini juga ketika teman-teman mau menyebutkan titel, jangan teman-teman baca DRIRH, Prof. DRIRH, teman-teman harus sebutkan lengkap, kecuali titel di belakang. Profesor, Doktor, Insinyur, Haji, gitu. Kalau di belakang SSI, MSI, MP, PhD, tidak apa-apa disebutkan secara singkat, gitu. Tapi kayak sebutan profesor, doktor, insinyur, dokter, itu jangan teman-teman singkat bacanya, baca dengan lengkap. Oke, habis sambutan itu pembacaan doa. Nah, kalau teman-teman punya rangkaian kegiatan, misalnya habis acara pembukaan, itu akan ada kegiatan gitu. Misalnya kayak pembukaan kegiatan olahraga himpunan, kan itu mau olahraga berikutnya kan. Jadi karena ada kegiatan selanjutnya, makanya pembacaan doa itu ditaruh di terakhir. Kecuali acaranya hanya satu, kayak misalnya apa ya yang biasanya satu, tapi jarang sebenarnya yang hanya dapat satu acara itu saja, begitu. Pasti akan ada acara berikutnya. Kalau misalnya acaranya hanya satu, pembacaan doa itu harus ditaruh di depan, di atas. Nah, ini saya punya contoh penggunaan kata-kata pembacaan doa. Nah, kalau untuk pembacaan doa ini yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Said, misalnya, gitu. Jadi, kalau ini pembacaan doa tidak apa-apa kita sebutkan siapa yang akan membantu. Kecuali si Dirijen, itu tidak perlu. Penutup, ini teman-teman bebas sih. Ini saya kasih contoh juga. Oke, kayaknya kita boleh coba dulu di MC, nanti habis itu baru kita tes di moderator. Ada yang mau coba?
mau coba nanti silahkan bicara, dibaca skripnya, terus kita dengarkan sama-sama. Baik, mungkin ada teman-teman atau kakak-kakak yang ingin mencoba membaca. Persilahkan. Ya, siapa? Kayaknya Ya. malu semua ini, Kak. Mumpung masih di rumah masing-masing, jadi tidak ada yang lihat gitu ya. Siapa tahu ada yang mau coba, silahkan dicoba supaya nanti kalau ada intonasinya atau kayak penggunaan penekanannya supaya saya bantu perbaiki begitu. Jadi kedepannya lebih bagus. Nah, misalnya kayak teman-teman itu harus menghargai acara begitu, meskipun yang hadir mungkin sedikit, teman-teman tidak boleh abaikan. Jadi mau jadi konsep non formal saja karena cuma kita tidak. Kalau acaranya memang ini acara penting, tetap teman-teman harus gunakan standar semi formal gitu. Jadi kayak yang hadir cuma kita juga, ini non formal saja. Jangan, kalau memang itu acara penting dan itu harus semi formal, ya teman-teman harus tetap gunakan konsep semi formal. Oke, selanjutnya sambil saya bicara sambil menunggu siapa tahu ada yang mau. Habis setelah dia sambutan atau setelah laporan, teman-teman mau mengucapkan terima kasih juga boleh begitu. Kayak tadi ada yang melakukan terima kasih kepada saudara Banda atas sambutannya, atas laporannya. Oke, kita lanjut ke skrip moderator. Kalau moderator, kalau MC memang kayak lebih gampang ditahu karena memang hanya ada 3 kondisi, formal, semi formal, dan non formal. Non formal ini MC kayak acara-acara yang lebih santai ya, mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana acara-acara yang lebih santai gitu. Kalau moderator dia konsepnya lebih banyak, tergantung si pemilik acara dia mau konsep apa. Konsepnya talk show, konsepnya kayak hitam putih, konsepnya kayak apa ya, PDX apa, saya lupa namanya itu lebih banyak dan lebih beragam, tergantung si pemilik acara maunya seperti apa. Jadi saya hanya bisa di script ini, saya mungkin hanya bisa sampaikan beberapa poin-poin penting yang harus ada disampaikan ketika kita jadi moderator. Pertama, salam tetap sama, tetap harus salam ya. Dan ini ya tergantung teman-teman nanti lihat bagaimana maunya si pemilik acara. Kalau ini saya taruhnya yang agak resmi-resmi ya. Ini talk show resmi-resmi, makanya saya pasang contohnya ini salam yang lengkap seperti ini. Jadi moderator ini ya hampir sama dengan MC yang untuk non formal, karena itu tergantung si pemilik acara maunya dia seperti apa, MC-nya mau masuknya seperti apa. Ya, jadi itu beragam gitu. Sapaan ya tetap ketika teman-teman jadi moderator dan di saat teman-teman menjadi moderator, undangan masih ada hadir, masih stay dan melihat sesi penyampaian materinya, ya,
yang teman-teman pandu sebagai moderator, teman-teman tetap juga harus menyapa kembali undangan-undangan yang hadir. Misalnya rektor tadi masih hadir, wadik tadi masih hadir, silahkan disapa kembali. Gitu. Nah, ini kalimat pembuka, contoh. Ini saya ambil dari Tor yang dikasih sama Arham ya. Jadi makanya kenapa itu menjadi MC dan moderator penting sekali minta Tor ya, karena ini dasar kalian bisa ambil, bisa kutip kata-katanya untuk teman-teman pakai berbicara sebagai ya, kalimat pembuka seperti ini, kayak contoh kan di slide gitu. Nah, di kalimat pembuka ini teman-teman bisa sampaikan apa saja yang menjadi poin penting di acara kita, begitu, kayak public speaking itu apa. Terus ketika mau memanggil, ya teman-teman harus sampaikan di akhir itu ya teman-teman menghargai begitu si pemilik acara. Misalnya ini KSE yang mengadakan, ya teman-teman sampaikan Paguyuban Karya Salemba 4 Broadway Present mengadakan kegiatan yang sangat luar biasa manfaatnya ini, dan tentunya mendatangkan pembicara yang tak perlu diragukan lagi kehebatannya di bidang public speaking. Untuk itu, kita panggilkan saja beliau seorang penyiar di salah satu stasiun televisi swasta, dan bangganya ternyata beliau juga merupakan alumni dari Universitas Tadulako. Ini dia, kita sambut dengan tepuk tangan Bang Nugraha, Sarjana Ilmu Komunikasi. Ya, misal itu contoh ya. Makanya teman-teman juga, ya ini teman-teman juga perlu minta si resume, CV dari si pembicara supaya ini ya bahan teman-teman untuk memanggil gitu, untuk apa ya? Orang bilang sebut untuk attend si pembicaranya ini gitu. Selanjutnya itu ada perkenalan pemateri. Perkenalan pemateri ini tidak harus monoton, teman-teman, kayak sebutkan dia ini prestasinya ini semua berdasarkan CV-nya. Teman-teman boleh improve begitu, kayak konsepnya mau ajak berbicara begitu, silahkan gitu. Ya baru lanjut pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Ini moderator lebih berat lagi dari MC karena ya moderator ini harus bisa aktif begitu, jangan sampai si pembicara, karena moderatornya jembatannya si pembicara dengan si audiens atau penonton. Jadi kalau jembatannya putus ya tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi dari si audiens dengan si pembicara. Jadi teman-teman perlu begitu aktif. Jangan sampai justru pembicara nanti yang kayak lebih aktif langsung lompat jembatan gitu. Teman-teman harus menjadi moderatornya, ya harus jadi jembatannya yang baik. Oke, itu saja kayaknya materinya. Selanjutnya silahkan moderator. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami pindah kepada agenda berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, kami kembali membuka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada teman-teman atau kakak-kakak sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menyebutkan nama dan juga pertanyaannya, ataupun mungkin yang mengalami gangguan jaringan bisa juga melalui kolom chat. Jadi disilahkan kepada teman-teman atau kakak-kakak yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Halo? Ya, halo. Izin bertanya, Kak. Halo, oh iya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadli. Saya dari Divisi Humas Paguyuban KSI Untat. Saya mau bertanya soal materi tadi, Kak. Jadi yang saya nyimak tadi kan, ada kakak bilang itu berbicara tentang kalimat yang salam pembuka itu kan, kita harus perhatikan yang namanya intonasi, Kak. Jadi yang saya mau tanyakan ini, kalau kita berbicara itu, apakah kita harus fokus juga atau termonoton ke suara kita, misalnya vokal kita. Jadi kita harus, misalnya ada kalimat yang kita bacakan, Kak. Dan di situ kalimat itu, apakah suara kita itu harus besar terus atau memang ada pas di waktu yang tepat itu kita harus mengecilkan suara kita atau bagaimana, Kak? Kira-kira seperti itu, Kak. Baik, terima kasih kepada saudari. Maaf. Oke, langsung saja saya kembalikan ke pemateri kita. Bagaimana, Kak? Apakah mau langsung dijawab atau kita tunggu sampai 3 pertanyaan terlebih dahulu? Boleh, kayaknya langsung jawab saja ya, nanti saya lupa. Iya, silahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya tadi, Muhammad Fadli. Iya, jadi sebenarnya kita bukan fokus ke volumenya, karena ya tiap orang itu punya volume suara yang berbeda-beda. Makanya kalau teman-teman punya volume suara yang kecil, silahkan minta bantuan di mikrofonnya yang dibesarkan. Gitu. Tapi berbicara yang saya maksud ini berbicara yang bertenaga. Jadi meskipun volumenya teman-teman kecil, teman-teman tuh harus berbicara dengan bertenaga. Berbicara bertenaga ini, teman-teman bisa lihat di suara tengah. Suara tengah ini antara suara tinggi teman-teman dan suara rendah. Contoh, suara tinggi saya. Assalamualaikum, suara rendah saya. Assalamualaikum, ambil tengahnya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman gunakan diafragma teman-teman. Jadi pakai diafragma di perut ya, itu diafragmanya. Gunakan dari tenaga diafragmanya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pakai suara tengah. Tidak perlu teman-teman harus besarkan, besarkan kalau memang itu tidak mampu untuk teman-teman lakukan. Tapi harus bertenaga. Bertenaga ini supaya yang teman-teman sampaikan itu menarik gitu, didengar oleh si audiens atau penonton. Kalau terlalu besar volumenya teman-teman dan mic-nya juga besar, itu mengganggu telinga penonton. Kalau terlalu kecil, itu juga mengganggu penonton karena penonton tidak mendengar jelas. Gitu. Makanya teman-teman perlu bertenaga dalam berbicara. Gitu. Makanya ya selama teman-teman menjadi MC, menjadi moderator, ataupun nanti menjadi pembicara-pembicara, teman-teman sebisa mungkin harus punya suara yang bertenaga. Jangan sampai ya datar-datar saja, karena kita ini harus membuat penonton atau audiens itu tertarik dengan kita, gitu. Tertarik dengan apa yang kita bicarakan, apa yang kita bilang, gitu. Jadi ya itu, lihat suara tengah teman-teman, mana suara tinggi, suara rendah, suara tengah, pakai suara di tengah itu untuk teman-teman berbicara. Jadi beda ya juga dengan ngobrol biasa, itu beda. Kalau ngobrol biasa itu teman-teman juga kadang ya tidak bertenaga, tidak ada biasa-biasa ngomong seperti biasa. Itu juga jangan dipraktikkan ketika teman-teman jadi seorang MC, jadi seorang moderator, atau jadi seorang pembicara. Gitu. Jadi ya intonasi ini penting supaya yang teman-teman katakan itu menarik. Gitu. Oke. Itu saja, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi kalau kurang jelas. Baik, terima kasih, Kak. Bagaimana penanya Saudara Fadli, apakah sudah bisa dipahami? Iya. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut pada pertanyaan berikutnya, mungkin ada dari teman-teman atau kakak-kakak sekalian yang ingin praktek terlebih dahulu menjadi seorang MC atau moderator. Itu juga dipersilahkan. Nanti bisa langsung dikoreksi sama pemateri kita pada pagi hari ini.
Iya, betul ya. Silahkan. Karena ya teman-teman ini dalam satu paguyuban pasti kedepannya akan banyak sekali acara. Jadi kalau kita bisa manfaatkan sumber daya manusia yang ada di dalam paguyuban, ya kenapa tidak gitu. Jadi tidak perlu panggil-panggil orang luar lagi kan untuk jadi MC atau moderator. Kalau teman-teman bisa lakukan sendiri, ya kenapa tidak gitu. Oke, silahkan. Ada yang bertanya atau ada yang mau praktek, silahkan. Baik, Kak, saya ingin cobaan saya Kak, coba anunya MC. Saya belum paham tentang belum begitu dengan intonasinya menjadi MC Kak. Kayak salamnya intonasi lah. Oke, boleh. Boleh saya Kak? Boleh. Langsung ditanggapi ya Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Tadulako, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, yang kami hormati Ketua Paguyuban Karya Salemba 4 Kabinet Keraja Singgani Universitas Tadulako, dan yang kami banggakan seluruh anggota Karya Salemba 4 Universitas Tadulako. Oke, saya potong ya. Yeah. Boleh? Yeah. Oke. Coba ini Arham ya. Arham kalau bicara atau ngomong, coba lagi mulutnya, bukaan mulutnya itu lebih luas lagi. Jadi kalau Arham seperti itu, sebenarnya sudah jelas, cuma ada beberapa kata jadinya terdengar kayak bergumam. Kalau kita bukaannya lebih lebar lagi, itu mungkin akan lebih jelas. Terus kalau untuk potongan-potongan katanya, jangan monoton begitu. Misalnya kayak tadi di salamnya kayak semua di koma-komanya, selamat pagi, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, itu semuanya sama gitu, jadi monoton. Ya, saya contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, ketika titik, ya intonasinya turun gitu. Jadi jangan kayak koma, naik terus. Coba terus tidak boleh, bukan tidak boleh. Jangan sampai terlalu cepat, terburu-buru gitu. Santai saja, baca untuk kata per katanya santai saja, tapi jangan sampai terlalu pelan juga ya. Tapi tadi sudah cukup baik sebenarnya. Mau dicoba ulang atau dilanjutkan? Boleh Kak, dicoba ulang kayaknya dari salamnya. Soalnya penting juga kayaknya salam ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana Kak? Coba Arham bilang A, lebih lebar lagi. I, U, E, P, A, I, U, E, O, A. Jadi jangan malu-malu untuk buka mulut gitu. Jangan malu terlihat jelek mungkin, terlihat penampilannya mengganggu dengan membuka mulut lebar, jangan gitu. Buka sebisa mungkin, semaksimal mungkin, supaya yang Arham ucapkan itu vokalnya bulat gitu. Oke, tapi kalau untuk intonasinya boleh lah. Sudah, tinggal bukaan mulutnya saja lagi.
Ya, Kak. Nanti dilatih lagi. Iya. Coba lanjut lagi. Mau coba lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Tadulako, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, yang kami hormati Ketua Paguyuban Karya Salemba 4 Kabinet Keraja Singgani Universitas Tadulako, dan yang kami banggakan seluruh anggota Karya Salemba 4 Universitas Tadulako. Lanjut. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga pada hari ini 31 Januari 2021 kita dapat berkumpul di tempat ini, auditorium Universitas Tadulako, dalam rangka kegiatan public speaking dengan tema Brave to Speak and be an H3 Speaker. Tahu bahasa Inggris, Kak? Oke. Sudah cukup baik. Tinggal nanti kayak apa potongan-potongan katanya, potongan-potongan kalimatnya itu penting ya. Meskipun ini kayak tidak lengkap tanda bacanya. Kayak tadi sudah bagus, ini sudah baik di puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Itu di space itu sudah baik. Baru lanjut Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rahmatnya sehingga ketika mau karena seperti yang saya bilang tadi ada beberapa yang harus perlu ditekankan di tanggal kegiatan, di tempat dengan di apa kegiatan itu. Jadi ketika mau menekankan perlu jeda kayak sehingga pada hari ini 31 Januari 2021 kita dapat berkumpul di tempat ini, auditorium Universitas Tadulako, dalam rangka kegiatan. Nah, ketika teman-teman mau bilang kegiatannya, ini intonasinya jadi naik dalam rangka kegiatan pelatihan public speaking dengan tema Brave to Speak and be an Extraordinary Speaker. Nah, karena ini ekor-ekornya ini memancing audiens dan penonton untuk beri applause gitu. Jadi jangan sampai, makanya di setiap akhir itu teman-teman perlu lihat kalau di sini perlu memancing tepuk tangan dari penonton, teman-teman harus naikkan intonasinya sama dengan yang di sapaan tadi. Dan yang kami banggakan seluruh anggota Karya Salemba 4 Universitas Tadulako. Nah, harus naik intonasinya ketika teman-teman mau memancing penonton tepuk tangan gitu. Mau lanjut? Ini Kak mau bertanya itu setiap kapan kita intonasinya berhenti? Karena biasa kan kita nafasnya kita tidak sampai intonasinya berhenti supaya bagus didengar itu bagaimana Kak? Misalnya puji syukur kan kita tidak ada koma, jadi kita susah juga mau berhenti di mana. Iya. Tergantung kan ini contoh saya ya, dan mungkin teman-teman punya kalimat pembuka yang akan berbeda nanti. Jadi jangan sampai itu menghilangkan maknanya ketika memotong. Jadi kayak contoh dipotong seperti ini. Puji syukur kita panjatkan. Kalau teman-teman potong di situ lalu sambung kehadirat Allah, jadinya maknanya paling ini sebenarnya satu yang kita panjatkan itu kehadirat gitu. Jadi harus jangan dipotong di kata-kata yang punya satu makna gitu. Kecuali dia beda makna, silakan dipotong. Di situ ya baru kesempatan untuk tarik nafas lagi buat berbicara. Ini banyak kok kata-kata kayak puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, itu bisa dipotong. Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rahmatnya, itu bisa potong.
sehingga pada hari ini itu bisa dipotong, kita dapat berkumpul di tempat ini, bisa dipotong audio ini dalam rangka kegiatan, bisa dipotong pelatihan public speaking, bisa dipotong dengan tema Brave to Speak and Be an Extraordinary Speaker. Nah, tapi kalau memang di akhir-akhir ya seperti yang saya bilang, intonasinya harus naik supaya itu memancing applause dari audiens. Nah, ini makanya ini karena ini konsepnya non formal ya. Non formal apalagi ini konsepnya semi formal ya, apalagi non formal. Non formal itu memang harus lebih banyak lagi intonasi akhir yang harus naik supaya audiens itu banyak kali tepuk tangan gitu. Berbeda dengan formal di upacara-upacara dengan di wisuda ya, kita tidak perlu tepuk tangan gitu. Kita tidak perlu tepuk tangan dari penonton. Tapi kalau acaranya semi formal dan non formal, kita perlu interaksi dengan penonton. Oke, ada lagi? Bagaimana, Kak Arfan? Oh, Kak Arham. Saya rasa sudah cukup sih, Kak. Saya cuman ingin belajar Kak, intonasinya. Soalnya jujur Kak, intonasi saya masih kurang. Oke. Tadi itu ada senam, di materi ini ada senam pernafasan. Itu lakukan saja di pagi hari supaya otot-otot kita, otot rahang, bukaan kita, diafragma kita, leher, semua yang berhubungan dengan kita mau berbicara itu tidak kaku gitu, jadi terbiasa gitu. Itu kalau teman-teman mau jadi pembicara, jadi MC, itu penting untuk otot teman-teman ini tidak kaku. Karena kalau kaku ya memang akan sulit bukaannya juga. Tapi ya semua itu bisa dilatih. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman, kayaknya saya tidak bisa. Jadi semua itu bisa dilatih gitu. Karena saya juga pernah ada di posisi teman-teman gitu. Start dari nol dan tertarik untuk menjadi seorang MC, menjadi seorang moderator. Jadi saya ya belajar. Dengan teman-teman juga punya banyak jam terbang, banyak kali menjadi MC, banyak kali menjadi moderator, itu teman-teman akan semakin terbiasa. Teman-teman akan semakin terbiasa, yang gugup-gugupnya semakin terkontrol dengan baik, teman-teman punya banyak referensi penggunaan kata untuk acara-acara, ya makanya kalau Karya Salemba 4 mau mengadakan kegiatan-kegiatan selanjutnya, jangan kalau masih ada sumber daya manusia yang dari dalam dari internal dan bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, silakan gunakan supaya ini jadi bibit, jadi aset juga, supaya tidak perlu lagi panggil orang dari luar gitu. Makanya saya sangat mengapresiasi sekali KSP mengadakan kegiatan ini baik sekali karena memang ini penting untuk suatu organisasi gitu. Oke, silahkan moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri dan juga Kak Arham tadi yang bertanya. Selanjutnya ini Kak, kita punya pertanyaan dari chat dari Saudara Muhammad Reksan. Pertanyaan ini langsung saja saya bacakan. Cara efektif agar pengalihan peserta ke kita atau MC itu bagaimana? Secara daring, dan saya meminta saran dari kakak, misal ada gejala seperti hal mendadak atau struktur schedule acara terubah. Kita harus minta pending acara ke peserta atau gimana, Kak? Itu dari Kak Muhammad Hasan. Oke, langsung saya jawab ya. Pertanyaannya bagus. Nah, ini saya lihat pertanyaan kedua dulu ya. Ini memang sangat sering terjadi, ada hal-hal yang mendadak atau yang kita tidak inginkan itu justru membuat acaranya kita berubah. Makanya saya bilang tadi, teman-teman jangan bilang atau jangan ucapkan susunan acara di awal ketika menjadi seorang MC.
gitu. Jadi MC teman-teman saya bilang ya acara kita pada hari ini pembukaan yang sedang berlangsung, sambutan, jangan bilang itu di awal gitu karena kita tidak tahu ke depannya akan ada yang diubah begitu ketika sudah mulai acaranya. Jadi mengalir saja begitu. Terus pas sebelum mulai kegiatan pastikan poin-poin pentingnya. Misalnya si pembuka acaranya sudah hadir, si ketua organisasi acaranya sudah hadir. Paling tidak si pembuka acaranya itu harus ada di dalam, baru kita bisa mulai, gitu. Karena itu yang penting. Kalau yang lain sebagai penunjang, kalau memang tidak mempengaruhi ya silahkan lanjut terus acaranya. Gitu. Makanya pastikan dulu si pembuka acaranya ini harus hadir dulu, baru kita bisa mulai. Jangan sampai mulai dulu pembawa acaranya si pembuka kegiatan seharusnya belum hadir, jangan dimulai. Gitu. Karena cuma itu yang akan buat peserta menunggu. Kalau yang lain, kalau dia sudah hadir, ada acara yang berubah, kita tidak perlu pending acara. Gitu. Selanjutnya ini cara efektif ya agar pengalihan peserta kita. Ini konsepnya mungkin dia tanya melalui daring karena memang kalau kita via daring itu agak susah. Tapi teman-teman itu sebagai host, misalnya kayak si Chelsea yang saat ini sebagai pemandu acaranya, kalau secara daring, teman-teman itu harus pegang kontrol si link Zoom-nya. Teman-teman harus jadi host, biar teman-teman bisa mengontrol peserta, menonaktifkan speakernya, memberi kesempatan dia untuk berbicara dengan menyalakan speakernya, mempinet dia supaya dia tampil di layar, itu semua kerja si pemandu acara. Kalau konsepnya daring saat ini ya. Nah, sebenarnya itu jadinya pemandu acaranya lebih banyak ke itu sih. Tapi kalau secara luring ya harus banyak teman-teman cari referensi ice breaking supaya ketika ada jeda acara dan teman-teman rasa perlu ada ice breaking, silahkan lakukan ice breaking supaya penonton jadi segar kembali, jadi kembali lagi perhatiannya. Gitu. Kalau acaranya non formal ini lebih mudah lagi untuk cari pengalihan peserta. Teman-teman bisa hambur door prize, iklan dan lain sebagainya. Nah ini cara cukup mudah kalau untuk non formal. Baik, terima kasih pada materi. Ini sepertinya ada tambahan pertanyaan masih sama dari Kak Reksan. Oh, jadi MC itu harus megang host ya, Kak? Itu pertanyaannya. Oke. Ini tergantung teknisnya kalian ya sebenarnya di acara. Kalau memang ada yang memang sebagai pengendali sebagai hostnya di Zoom, ya tidak apa-apa. Tapi sebenarnya sebaiknya si pemandu acaranya menjadi host supaya dia gampang gitu mempersilahkan. Jadi tinggal kalau sudah mau sambutan dipersilahkan, dia tinggal tinggal kasih nyala speakernya supaya langsung gitu. Ya kalau saya sejujurnya juga kalau dalam daring karena ya jarang juga menggunakan daring ini karena nanti saat ini di masa pandemi baru kita punya konsep daring, jadi ya memang untuk pengalaman di dunia kedaringan saya cukup kurang juga ya. Jadi saya takut juga banyak memberikan masukan tapi tidak sesuai karena memang saya juga sejujurnya ya saya juga masih kurang pengalaman untuk dalam dunia daring.
Baik, terima silakan. kasih kepada pemateri. Bagaimana Kak Reksan? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah jelas jawabannya? Oke. Ada love ya? Thank you. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain mungkin ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Oh, ini Kak, ada pertanyaan masuk lewat kolom chat. Ini pertanyaan dari Kak Nuriska. Dia bertanya, mohon izin bertanya Kak, apakah ada tips yang bisa kita lakukan untuk mengatasi grogi saat kita sedang tampil menjadi MC atau moderator? Ada gangguan jaringan ini Kak, jadi lewat chat. Oke, langsung saya jawab ya. Tadi apa yang pertanyaan? Oke, ya buat si penanya, jadi memang ketika saya di atas panggung, karena pas di atas panggung ya tidak mungkin kita mau lompat-lompat lagi, tidak mungkin kita mau tarik-tarik nafas lagi, karena semua itu yang harusnya yang saya bilang tadi materinya itu semua dilakukan sebelum tampil. Tapi ketika kita di atas panggung, sebenarnya ada faktor yang buat kita gugup. Contoh, karena semua perhatian orang itu ke kita, terus kita sebagai MC, sebagai pemandu acara itu punya kontak mata, terus kita punya lihat, kenapa orang-orang semua lihat saya. Nah, hal-hal ini yang faktornya biasa yang buat kita gugup. Nah, jadi ketika teman-teman gugup karena ini, karena orang-orang lihat teman-teman, alihkan pandangan teman-teman. Jadi jangan kontak mata dengan penonton. Lihat jidat mereka, lihat ke atas gitu. Cari hal-hal yang teman-teman rasa nyaman, rasa bisa mengalihkan kegrogian teman-teman itu. Ya, kalau saya karena sebenarnya saya punya mata minus begitu, makanya ketika tampil saya tidak mau pakai kacamata supaya tidak lihat penonton begitu. Ini kalau dari saya. Jadi ya siapa yang di bawah begitu. Karena biasa kalau kita lihat ada temannya kita lihat lagi ada audiens yang sudah babistik-bistik. Nah, semua itu mengganggu kita. Karena mengganggu kita jadi grogi. Kita jadi gugup. Jadi silahkan temukan bagaimana cara pengalihan teman-teman dari hal-hal seperti ini. Tapi jangan sampai teman-teman temukan cara pengalihan yang justru mengganggu lagi begitu. Cari yang tidak mengganggu penonton dan juga bisa membantu teman-teman untuk mengalihkan grogi teman-teman. Kayak tadi saya bilang ada juga anchoring yang bisa dilakukan di atas panggung itu kayak teman-teman kayak meremas-remas, taruh tisu di dalam kantong terus teman meremas-remas gitu. Silahkan, ini tekniknya teknik anchoring yang bisa membuat teman-teman lebih nyaman gitu. Oke, saya rasa itu. Silahkan moderator. Baik, terima kasih Kak. Karena ini yang bertanya tadi ada masalah jaringan, jadi kayaknya nggak bisa menjawab lagi. Mungkin sudah paham ya Kak? Tadi pertanyaan dari Kak Nuriska. Baik, langsung saja saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Ini karena waktunya sudah mau selesai. Tadi saya lihat ada pertanyaan melalui kolom chat. Ini dari Rizky H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Maaf, saya atas nama Rizky Hardiono izin bertanya. Terkait dengan materi yang disampaikan tadi, saya mau bertanya bagaimana strategi yang baik untuk kita membangun suasana agar acara tidak terkesan monoton dan audiens tidak merasa malas dalam mengikuti acara tersebut. Dan bagaimana teknik yang baik untuk dilakukan dalam mengajukan pertanyaan kepada audiens dan merespon pertanyaan tersebut.
Dan mohon saran dari kakak, bagaimana jika kita telah melakukan tips-tipsnya yang ada, namun kita masih merasa tidak percaya diri. Terima kasih. Jadi ini dia tentang bagaimana agar acara tidak terkesan monoton dan juga tips-tipsnya yang ada, namun kita masih merasa tidak percaya diri. Seperti itu, Kak. Oke, pertama, kalau acaranya konsepnya formal, kayak tadi upacara dan wisuda, kita tidak perlu melihat respon dari audiens. Silahkan berjalan terus, gitu. Kalau acaranya semi formal pun juga kita tidak perlu banyak interaksi dengan penonton karena acaranya kita ini semi formal. Makanya tadi saya bilang cukup kita memancing respon tepuk tangan saja dengan menaikkan intonasi di akhir-akhir kalimat yang perlu ditepuk tangankan, gitu. Itu silahkan naik karena kita tidak perlu interaksi banyak dengan penonton kecuali konsep acaranya non formal. Kalau konsep acaranya non formal, ini memang kita harus banyak interaksi dengan si penonton, dengan si audiens, gitu. Ya, banyak cara yang bisa kita lakukan. Pertama, silakan atur konsep MC-nya bagaimana. Mau dari masuk mau naik ke atas panggung, silakan diatur bagaimana mau masuk ke panggungnya. Mungkin mau dari penonton masuknya, mau dari belakang, mau lompat dari atas. Nah, ini pembukaan ini, terserah ya, ini pembukaan ini ya silahkan kalau non formal ya, ini saya sudah bicara non formal karena harus dengan interaksi. Dari pembukaan pun MC itu sudah harus atur konsep bagaimana mereka masuk. Ya, karena ini poin-poin supaya menarik perhatian si audiens. Gitu. Mau dari awalnya mau puisi dulu, silakan konsepnya bagaimana gitu. Terus lebih mudahnya lagi di non formal karena kita punya sponsor kegiatan, kita bisa lakukan door prize. Jadi atur pembagian door prize-nya supaya itu memancing suasana lagi. Selanjutnya tadi seperti yang tadi saya katakan di pertanyaan sebelumnya, cari ice breaking, contoh-contoh ice breaking. Karena ini membantu teman-teman supaya teman-teman itu punya bahan untuk komunikasi dengan penonton. Begitu, ice breaking ini ya teman-teman mungkin sudah tahu lah apa itu ice breaking. Oke, selanjutnya tadi itu tentang supaya tidak monoton ya. Selanjutnya di tips-tips tadi kalau sudah dilakukan. Seperti yang saya bilang tadi juga, semakin banyak jam terbang teman-teman, semakin banyak teman-teman melakukan menjadi seorang MC, menjadi seorang moderator, teman-teman semakin baik dalam mengontrol grogi teman-teman. Teman-teman semakin percaya diri untuk ada di atas panggung. Gitu. Makanya selalu saya tekankan karya Salemba 4 ini bagus kalau seandainya nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya harus selalu pakai SDM yang ada di dalam organisasi, internal organisasi, gitu supaya si anggotanya terbiasa di atas panggung, terbiasa ngomong di depan orang banyak. Jadi semakin mereka terbiasa, semakin mereka punya banyak jam terbang, semakin bisa mereka kontrol grogi, semakin percaya diri, dan semakin baik gitu. Jadi saya rasa itu sih, jam terbang perlu ditambahkan lagi. Baik, terima kasih kepada pemateri dan terima kasih juga kepada penanya di Kak Rizky Hadiono. Apakah ada peserta yang masih ingin mengajukan pertanyaan? Jika tidak, langsung saja saya tutup. Sepertinya tidak ada lagi, baik langsung saja. Atau masih ada? Seperti saya dengar tadi. Iya. Ya.
Ya, apa masih ada yang mau bertanya? Baik, sepertinya tidak ada yang mau bertanya. Langsung saja, kalau seperti itu, saya akan membacakan kesimpulan dari kegiatan pada hari ini bahwa kegiatan public speaking dengan tema Brave to Speak Up and Be an Extraordinary Speaker pada pagi hari ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan juga melatih skill penerima beasiswa karya Salemba 4 Universitas Tadulako dalam hal berbicara di depan umum, terutama menjadi seorang MC ataupun moderator dalam sebuah kegiatan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus nantinya. Teknik-teknik yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama mengendalikan grogi, kedua melatih olah vokal, ketiga bicara hebat yang terdiri dari clear, loud, dan juga powerful speaking atau claps, terus bicara yang meyakinkan, yang memiliki pengetahuan, dan juga semaksimal mungkin kita bisa melihat kondisi saat kita berbicara. Apakah acaranya itu formal, semi-formal, ataupun non-formal, dan juga yang terakhir tadi, olah bahasa tubuh yang baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada pagi hari ini, Kak Andre S. Paliling Esmat, dan juga kepada seluruh peserta yang sangat aktif pada pagi hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada kesalahan atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati pemateri dan juga teman-teman sekalian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya kembalikan kepada MC Kak Mahathir. Oke, terima kasih Chelsea. Wah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga materi yang telah disampaikan dapat diaplikasikan ke depannya untuk meningkatkan public speaking skills teman-teman semua. Sebelum saya tutup, untuk seluruh partisipan boleh open cam-nya untuk melakukan foto bersama dengan pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Ayo, kita pasang muka semuanya yang cantik dan ganteng, teman-teman. Oke, siap semuanya? Saya pandu untuk foto bersama ya. 3, 2, 1, senyum. Tahan untuk slide kedua. Tahan semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi mau ganti gaya ya teman-teman. Gayanya bebas. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Tahan, tahan. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Saya mewakili rekan-rekan yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan yang menyinggung perasaan teman-teman. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andre. Terima kasih Kak Andre. Terima kasih Kak Andre sudah membuatkan diri.